Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Vivi Nur Anggraini, Laila Fitri Astuti, Aditya Hasbi, Anissa Dwi, dan Lutfi Mafiroh. Kami akan mempresentasikan atau membahas mengenai nilai waktu dari uang. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian nilai waktu dari uang. Nilai waktu uang merupakan konsep sentral dalam manajemen keuangan atau nilai waktu dari uang. Di dalam pengambilan keputusan jangka panjang, nilai waktu memegang peranan penting. Sebuah contoh seperti kenaikan pangan yang dikeluhkan oleh masyarakat, di mana masyarakat mengambil kesimpulan sendiri atas kenaikan pangan. Ada yang mengatakan kenaikan dikarenakan pasokan barang mulai langka dan lain-lain. Selanjutnya, konsep nilai waktu uang. Konsep nilai waktu uang merupakan konsep yang dipahami sebagai besar orang di dunia. Teorinya, uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dibandingkan jumlah yang sama di masa depan. Konsep nilai waktu uang diperlukan oleh manajer keuangan dalam mengambil keputusan ketika akan melakukan investasi pada suatu aktiva dan pengambilan keputusan ketika akan menentukan sumber dana pinjaman yang akan dipilih. Suatu jumlah uang tertentu yang diterima waktu yang akan datang, jika dinilai sekarang, maka jumlah uang tersebut harus didiskon dengan tingkat bunga tertentu. Untuk istilah konsep nilai waktu uang akan dijelaskan oleh Laila Fitri. Selanjutnya, istilah yang sering digunakan dalam konsep nilai waktu uang adalah sebagai berikut. Yang pertama, PV, yaitu present value atau nilai sekarang. Yang kedua, FV, yaitu future value atau nilai yang akan datang. Yang ketiga, I, yaitu interest atau suku bunga. Yang keempat, N, yaitu tahun ke N. Yang kelima, AN, yaitu annuity. Yang keenam, SI, yaitu simple interest dalam rupiah. Dan yang terakhir, PO, adalah pokok atau jumlah uang yang dipinjam atau dipinjamkan pada periode waktu. Macam-macam konsep nilai waktu dari uang. 1. Future value, nilai yang akan datang. Rumus yang digunakan formula future value sebagai berikut. 1. Manual sama dengan EV sama dengan PO dalam kurung 1 plus R pangkat N. EV sama dengan nilai pada tahun ke N. PO sama dengan nilai pada tahun ke 0. R tingkat bunga dan N periode. Kedua, tabel sama dengan FN sama dengan PO dalam kurung DF RN. DF sama dengan diskon vektor melihat tabel rumus FV sama dengan PO dalam kurung 1 plus I pangkat N. Dan nilai sekarang present value. Rumus PV sama dengan KN atau dalam kurung 1 plus R pangkat N. Keterangan PV sama dengan present value atau nilai sekarang. KN sama dengan arus kas pada tahun ke N. R sama dengan rate atau tingkat bunga. Dan pangkat N sama dengan tahun ke N atau dibaca dan dihitung pangkat N. 3. Annuity. Rumus FV sama dengan KO buka kurung 1 plus R tutup kurung N. Keterangan FV sama dengan future value atau nilai mendatang. KO sama dengan arus kas awal. R sama dengan rate atau tingkat bunga. N sama dengan tahun ke N atau dibaca dan dihitung pangkat N. Bunga sederhana. Rumus FVN sama dengan PO buka kurung 1 plus I N tutup kurung. Bunga majemuk. Rumus FVN sama dengan PO buka kurung 1 plus I tutup kurung N. Keterangan FVN sama dengan future value tahun ke N. PO sama dengan pinjaman atau tabungan pokok. I sama dengan tingkat suku bunga
atau keuntungan disyaratkan. N sama dengan jangka waktu. Jadi kesimpulannya di sini yaitu 1. Konsep nilai waktu uang adalah suatu konsep yang berkaitan dengan waktu dalam menghitung nilai uang. Maksudnya, uang yang dimiliki seseorang pada hari ini tidak akan sama nilainya dengan 1 tahun yang akan datang. Bunga adalah sejumlah uang yang dibayarkan sebagai kompensasi terhadap apa yang dapat diperoleh dari penggunaan uang. Dan yang kedua, uang yang diterima sekarang nilainya lebih besar daripada uang yang akan diterima di masa mendatang. Nilai waktu dari uang berhubungan dengan nilai saat ini dan nilai yang akan datang. Tujuan dari rencana keuangan adalah untuk mencapai keadaan perekonomian seseorang seperti yang ditargetkan sebelumnya. Maka, dalam merencanakan keuangan, penting kita ketahui bahwa inflasi merupakan bagian inheren pula dari setiap tindakan keuangan yang diambil. Misal, dalam keputusan memilih investasi, jangan sampai pengorbanan sekarang yang kita lakukan alih-alih mendapat nilai tambah, akhirnya justru menurun. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.